Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Saputra dari Prodi D3 Akuntansi dengan NPM 230106125. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengisian laporan EFROM SPT tahunan Bapak Kino selaku wajib pajak orang pribadi pembukuan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS dengan matkul komputer perpajakan. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan panduan langkah demi langkah dalam mengisi e-form SPT tahunan dengan benar sesuai ketentuan perpajakan. Apa sih wajib pajak orang pribadi pembukuan itu? Jadi wajib pajak orang pribadi pembukuan itu adalah untuk individu yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya itu e-form. E-form itu merupakan salah satu fitur di DJP online untuk yang digunakan untuk melaporkan SPT tahunan secara elektronik tanpa perlu koreksi internet saat mengisi, karena file diunduh dan diisi secara offline. Kelebihan e-form adalah yaitu lebih efisien. Data bisa disimpan dan diedit kapan saja, serta hasil pelaporan langsung terkirim ke servis DJP. Saya akan menjelaskan mengisi kasus PPh orang pribadi Pak Martino. Di sini Pak Martino memiliki toko yang bernama Toko Kino Jaya. Toko Kino Jaya ini merupakan toko yang menjual barang antara lain perabot rumah tangga dan juga sembako dan lain-lain. Toko ini didirikan sejak tahun 2010 oleh Pak Martino. Berikut adalah informasi yang berhubungan dengan yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Yang pertama di sini ada data diri wajib pajak Pak Martino, ada NPWP, alamat, dan nomor telepon Pak Martino. Yang kedua di sini ada peredaran usaha tahun 2002. Di sini dijelaskan tentang laporan laba rugi Pak Martino selama tahun 2022. Dan yang ketiga ada informasi tambahan selama tahun 2022. Di sini dijelaskan informasi tambahan dan dan lanjut ada cicilan keluarga. Pak Martina memiliki satu istri yang bernama Sri Wahyuni dan satu anak yang bernama Sendiriya. Dan selanjutnya ada data harta Pak Martina. Di sini disebutkan data-data harta Pak Martina. Dan selanjutnya saya di sini akan mengisi SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Yang pertama di sini ada lampiran 4. Lampiran 4 ini kita mengisi tentang mengisi ada harta pajak akhir tahun, kedua wajib utang pada akhir tahun, dan terakhir ada daftar susunan anggota keluarga. Ini kita isi harta Pak Martino. Ini ada rumah luas 250 meter. Karena rumah kita masuk ke tanah dan bangunan untuk tempat tinggal. Ini nama harta kita tulis rumah di perolehan Pak Martino tahun 2012 lain pada kita kan ada kosong luas 600 meter tanah. Ini kita ini berapa bangunan olehnya 30 juta.
Tapi kita tambahkan mobil BMW X30. Mobil kita ada mobil Innova tahun 2020 dan mobil merek Innova tambahan kita ada mobil ART tahun 2019 ART koleksi kan 150 juta. Dan itu ada motor Harley. Ini karena motor kita isi sepeda motor dengan merek Harley gas dengan nilai 110 juta. Yang Alasan 115 juta. Tambahkan lagi ada motor Ninja SS tahun 2009 motor Ninja tambahkan dan
Dan selanjutnya itu ada dari lagi dari ada beda tahun perolehan 2022 ada beda dengan merek Tag dengan menggunakan 1.200.000. Selanjutnya, Martina memiliki utang sebesar 200 juta. Ini kita tambahkan orang utang utang bank dengan nama pinjaman, alamat, jalan Pagar Alam Bandar Lampung. Dengan tahun pinjaman tahun 2020, 2021, kita 2020. Kita anggota nama anggota keluarga. Ini Pak Martina memiliki istri yang bernama Sri Wahyuni.
dengan narkoba saja. Eh, kan, pekerjaan PNS lagi kita memiliki satu anak yang bernama Christian dan mengalami ini masih batasnya hubungan dengan Pak Martino itu sebagai anak dengan pekerjaan dia masih kuliah. Jika selesai kita slide selanjutnya. Di sini ada lampiran ketiga. Lampiran ketiga ini membahas tentang penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Dan kedua ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang ketiga itu ada penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Di sini Pak Martina mendapatkan undian motor R15 dengan nilai 35 juta. 35 juta ini di 35 juta ini karena dia mendapatkan undian dengan PPh maka dikali dengan PPh terutang itu dengan nominal 25%. 35 juta dengan dikalikan dengan PPh terutang sebesar 25% hasilnya itu 8 juta 750.000. Dan selanjutnya itu ada sewa tanah dan bangunan. Pak Martina ini menyewa tanah memiliki bukti potong atas sewa tanah dengan nomor ini pada tanggal 22 September 2022 dengan nilai 10 juta. Karena ini telah dipotong PPh dengan dipotong besar 25%, maka hasilnya 10 juta. Maka hasilnya 100 juta dengan nilai selanjutnya ada penghasilan istri. Istri Pamertino bekerja sebagai PNS dengan gaji 135.405 rupiah. Nah, dipotong PPh 21 dengan hasil 2.324. Jika sudah selesai diisi, lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini tidak pada lampiran 2 tidak diisi. Jadi di lampiran 1 ini kita menghitung penghasilan itu dalam negeri dari usaha atau pekerja bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Yang pertama itu di sini laporan laba rugi yang pertama itu ada penjualan. Penjualan ini sebesar 18
12 juta 855. Lalu selanjutnya ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan di toko lapor nomor Bapak Martin ini sebesar 8M 300 juta. Lalu ada biaya usaha. Biaya usaha di sini kita isi total dari beban-beban ini kita jumlahkan dan hasilnya sebesar 4M 72 juta. Selanjutnya itu di sini ada penyesuaian fiskal positif. Yang pertama itu ada biaya dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Di sini kita isi eh, dari dalam beban perjalanan dinas terdapat perjalanan pribadi sebesar 50 juta dan juga dijumlahkan dengan BBM. Beban BBM senilai 34 juta yang dengan hasil 84 juta. Selanjutnya itu ada selanjutnya itu ada di hari raya. Hari raya ini masuk ke hari hari raya ini sebesar 120 juta. Lalu selanjutnya ada masih di 2T 12 120 juta. Lalu selanjutnya itu ada ND jumlah yang ini ND ini dari beban pemasaran. Beban pemasaran beban pemasaran dari beban pemasaran ini sebesar 15 juta. Lalu selanjutnya itu ada PPh 23 Bapak Martina sebesar 240 juta. Ini masuk ke pajak penghasilan. Lalu selanjutnya itu ada denda pajak Bapak Martina ini masuk ke sebesar 65 juta ini masuk ke H yang 2H. Bagi yang dibayarkan ini masuk ke ini. Jadi sebesar 65 juta. Lalu selanjutnya itu ada penyesuaian fiskal. Penyesuaian fiskal ini dari beban servis kendaraan 72 juta ini dikali dengan 50% dengan hasil 8 juta 750 dengan hasil 36 juta.
Ini selanjutnya itu ada yang Bapak Martina ini menyewa sewa bangunan sebesar 20 juta dan pendapatan bunga ini kita jumlahkan jadi 52 juta. Lalu kita masukkan ke yang 3A, kolom 3A sebesar 52 juta. Lalu sudah selesai, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di lampiran satu ini kita mengisi dengan penghitungan penghasilan itu dalam lagi dari usaha dan pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Ini kita masuk ke Bapak Bapak Martina ini memiliki sewa kendaraan sebesar 48 juta. Kita masuk ke sewa 48 juta. Lalu sudah selesai, kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini dengan PPh yang dibayar sendiri ini, Martina memiliki PPh yang harus dibayar sebesar 150 juta. Sebesar 150 juta. Kita masuk ke 7A ini. Lalu kita sudah selesai. Jadi ini kita masukkan tanggal lunas hari ini juga. Lalu yang selain formulir 1770 ini sampai dengan part ini baik yang diisi maupun yang tidak diisi harus benar-benar pula kita isi yang SPP lembar ketiga PP pasal 29, lalu kita isi yang ini neraca dan lab laba rugi atau ke rekapitulasi bulan peredaran bruto. Selanjutnya, karena Bapak Martina ini memiliki sudah kawin dan memiliki satu anak, kalau kita isi K1. Dan selanjutnya, dan ini hasilnya, jadi hasilnya kurang kurang bayar sebesar 86 juta 800. Jadi itulah langkah-langkah dalam mengisi e-form DJP online untuk WOP pembukuan dengan hasil kurang bayar sebesar 86 juta 800. Itu habis itu kita submit, setelah itu kita submit, lalu kita tambahkan pada tanggal ini kita mengisi pada satu bulan sebelumnya pada tanggal 4 ada tanggal sebelumnya. Lalu nilai SPP ini sebesar nilai kurang bayar 86 juta 800 juta. Jadi sekianlah, jadi itulah video yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.